Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dot di sini, dan kali ini kita akan membagikan tutorial atau trik bagaimana caranya mengatasi handphone yang diaktifkan atau iPhone yang diaktifkan. Seperti ini ya, ada muncul tulisan pada tampilan iPhone-nya, iPhone dinonaktifkan, sambungkan ke iTunes. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan share ya sebuah tutorial bagaimana sih caranya mengatasi iPhone yang dinonaktifkan dengan cara yang sederhana. Oke, jadi tanpa terlalu harus berlini-lini, kita langsung saja pada prosesnya guys. Oke, yang pertama yaitu yang wajib kalian harus mendownload tools ya, yang namanya Trio Tools, dan ini full gratis di internet. Tinggal search saja di internet, ketikkan Trio Tools, dan tools ini akan langsung muncul linknya ya. Jadi kalian tinggal langsung download saja, lalu kalian install dan kalian jalankan seperti ini. Ini kita kasih full screen saja. Nah, step selanjutnya yaitu kalian pasangkan kabel data, konekkan ke laptop, lalu handphonenya kalian matikan. Ini kita sambil konekkan saja ya, kita masukkan handphonenya ke recovery mode. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mematikan handphone dulu, lalu kita tahan tombol home-nya. Kita tahan seperti ini ya, sambil dihidupkan gak apa-apa sampai muncul logo Apple. Kita tunggu sampai logo Apple-nya muncul, lalu kita tinggal melepaskan tombol power-nya. Jadi kita tunggu saja. Jadi bebas ya dia nanti masuknya ke DFU atau recovery, cuman saya lebih senang masuknya ke recovery mode. Nah seperti ini, apabila sudah muncul logo iTunes seperti ini dan tanda kabel, kita langsung saja pada proses flashnya. Jadi di Trio Toolsnya sendiri akan muncul menu seperti ini ya, akan muncul menu seperti ini, dan kita langsung saja pilih Go Flash, lalu kita download firmware-nya. Nah kebetulan untuk firmware yang iPhone 6G ini iPhone 6G ya, nggak pakai S. Saya sudah punya firmware-nya. Jadi kita tinggal melakukan step selanjutnya, yaitu step flash atau restore. Dan perlu diingat, ini step yang sangat-sangat penting, jangan sampai terlewatkan. Untuk pilihannya sendiri ada 3 pilihan ini, kita wajib pilih quick flash mode ya, karena kalau kita biarkan di retain user data, maka handphone atau iPhone ini hanya akan melakukan update, dan itu tidak akan berpengaruh, iPhone-nya akan tetap dinonaktifkan. Jadi kita harus pilih yang ini, quick flash mode, agar selain diupdate, iPhone ini juga akan melakukan factory reset. Jadi dia akan kembali ke setelan pabrik ya. Tapi dalam proses ini perlu diingat, semua data-data pengguna akan hilang. Jadi kalau Anda seorang teknisi, maka harus ada kesepakatan dengan yang punya handphone bahwa handphone ini ketika kita melakukan proses kerja itu, handphonenya akan kehilangan data ketika kita berusaha untuk mengatasi masalah iPhone dinonaktifkan atau iPhone is disabled. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau yang usernya sepakat, tidak apa-apa datanya hilang, maka kita lanjutkan ya. Tapi kalau usernya keberatan, maka sebaiknya kita tolak saja, karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, nah kalau kita sudah pilih quick flash mode seperti ini, maka lanjut saja pada proses selanjutnya, yaitu kita klik flash ini ya, klik menu flash ini, kita klik saja yang berwarna biru di pojok kanan bawah, kita langsung klik. Nah kalau ada notice seperti ini, kita langsung saja pilih flash ya seperti ini, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan untuk proses flashnya sendiri memakan waktu 5 sampai 10 menit, jadi lumayan lama. Maka dari itu dalam proses flash ini kemungkinan videonya akan banyak saya skip saja, biar tidak terlalu memperpanjang durasi video ini. Oke, sekarang prosesnya di 16%, dan untuk tulisannya sendiri sekarang 18% sending kernel change. Oke, 19% restoring. Nanti akan kita tunggu sampai 100% ya, 20% sending nor data. Dan perlu teman-teman sekalian ingat, dalam proses ini jangan memutuskan koneksi antara handphone atau iPhone dengan laptop kita atau PC kita. Jadi sampai dengan ada tulisan all done atau sukses atau selesai,
Jangan mengganggu prosesnya ya, jangan menutup toolsnya, dan jangan memutuskan sambungan USB dari PC atau dari laptop ke handphonenya atau ke iPhone-nya. Oke, ini kita akan taruh di sini saja karena prosesnya memakan waktu, jadi tidak mungkin dong kita pegangin terus. Jadi kita lepaskan saja, dan sekarang prosesnya 20% creating file system. Jadi untuk prosesnya sendiri akan kita skip saja ya, biar tidak terlalu banyak memakan waktu atau memperpanjang durasi video. 25% creating file system. Oke, kita tunggu saja sampai dengan selesai ya guys ya. Jadi dalam proses ini kita memang harus bersabar, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain bersabar menunggu. Oke, 26% ya. 35% dalam prosesnya masih waiting file system ya. Kita tungguin lagi. Mohon bersabar ya. Ini sudah 36% sekarang ya. Jadi kita tetap menunggu saja, terserah Anda mau ngapain, sambil baring-baring mungkin, ada yang mau sambil cari kutu juga nggak apa-apa. Oke, 37, mau sambil ngopi dulu, mau nge-vape dulu, mau ngerokok dulu, atau mau jalan-jalan ke luar negeri dulu, nggak jadi soal ya. Selama proses menunggu ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi maksudnya handphonenya nggak bisa kita ngapa-ngapain, laptopnya nggak bisa kita ngapa-ngapain, jadi kita hanya menunggu 38%. Jadi Anda mau jalan-jalan dulu pun bisa ya, jadi tidak jadi soal. Oke, 39% dan waiting file system. Oke, sudah 60% dan prosesnya masih waiting file system guys. Jadi kita tunggu sampai prosesnya 100% ya, baru kita bisa diskonekkan perangkatnya dari PC atau laptop. Jadi selama prosesnya belum selesai, maka pekerjaan kita hanyalah menunggu ya. Meskipun menunggu itu menyakitkan, adalah pekerjaan yang paling membosankan, tapi karena kita tidak ada pilihan, jadi mau tidak mau kita harus menunggu. Bagi Anda yang tidak suka menunggu, mungkin Anda bisa ke bioskop dulu menonton film, atau jalan-jalan sama keluarga, misalnya ke pantai atau kemanapun yang Anda sukai ya, sambil menunggu proses ini selesai. Oke, 60% waiting file, checking file system sekarang. Oke, 80% dan sekarang updating baseband ya pada prosesnya. 80% sending baseband data. Oke, kita masih menunggu sampai dengan 100% ya. Jadi mau gimana lagi ya, namanya juga usaha ya, jadi kita harus bersabar. Kita harus bersabar ya. Disarankan Anda bikin kopi, siapkan rokoknya kalau Anda perokok, siapkan vape-nya kalau Anda seorang vapers, dan duduk manis saja sambil nyeruput kopi jika Anda bukan keduanya. Oke, sekarang creating system keyback ya, masih di 80%. Oke, prosesnya sudah selesai guys, sudah 100%. Jadi pada menu Trio Toolsnya sendiri kalau sudah selesai atau done, ada muncul seperti ini ya, ada tulisan new, lalu congratulations, clean flash completed. Oke, berarti ini proses flashingnya sudah selesai. Namun proses pada iPhone-nya belum selesai ya, karena masih ada semacam loading di sini seperti ini. Bisa kita lihat sama-sama ya, dan proses pada iPhone akan selesai ketika loading ini selesai ya. Jadi ini prosesnya sendiri sudah selesai. Ini bisa kita klik OK saja. Dan untuk proses pada Trio Toolsnya sendiri sudah bisa kita tutup ya, karena kita sudah selesai menggunakan Trio Toolsnya, dan ini juga sudah bisa kita lepaskan saja. Jadi prosesnya sudah selesai, kita tinggal menunggu iPhone-nya ini masuk ke halo screen ya, halo screen. Jadi kita sama-sama menunggu dalam prosesnya ini. Ini memakan waktu kurang lebih 2-5 menit paling lama ya untuk proses loading pada perangkatnya ini. Sambil menunggu loading, saya baru ingat bahwa ini usernya tahu ya. Jadi yang punya iPhone ini dia tahu ya, dia tahu emailnya. Ini dia ada tinggalkan saya semacam catatan.
email sama passwordnya ya. Jadi tugas saya hanya menghilangkan disable-nya atau memfix ya disable dari iPhone ini atau iPhone dinonaktifkan. Jadi tugas saya hanya membuat iPhone ini masuk ke halo screen karena usernya sendiri atau yang punya handphone ini tahu ya, dia tahu Gmailnya, dia tahu kok Gmailnya sih, dia tahu iCloud dari iPhone ini, dan iPhone ini benar-benar dipakai oleh dia sendiri ya. Hanya karena nggak tahu dia ngapain sampai iPhone-nya bisa di disable, tapi kemungkinan dia lupa kode kunci dan dia mencoba beberapa kali sehingga iPhone-nya di disable atau dinonaktifkan ya. Jadi kita tunggu saja sampai dengan prosesnya selesai ya, sampai loadingnya ini selesai. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini tugas saya sudah selesai ya, tugas saya sudah selesai karena tugas saya hanya membuat iPhone ini masuk ke hello screen. Dan untuk aktivasinya sendiri itu urusannya dia, karena menurut dia tahu, bahkan dia meninggalkan catatan untuk meyakinkan saya bahwa emailnya ini punya iCloud-nya ini dia tahu dan dia punya catatannya, dan catatannya dikasih ke saya. Oke, ini masih loading ya, mungkin kita skip saja ya sampai dengan masuk ke menu utama atau sampai masuk ke hello screen ya. Oke, ini loading pada iPhone-nya sudah selesai, jadi handphone sudah masuk ke halo screen ya. Sudah masuk ke halo screen, artinya prosesnya sudah selesai. Dan kita akan langsung saja coba kita aktifasi ya. Jadi begitu saja ya caranya, sangat-sangat mudah. Jadi bagi Anda yang iPhone-nya di disable atau dinonaktifkan, Anda bisa langsung mengaktifkannya dengan cara seperti tadi. Tapi ingat, semua data pengguna atau user data akan ikut hilang, termasuk foto, musik, video, kontak, dan lain sebagainya ya. Jadi itu pasti hilang ya, dan memang akan hilang. Nah, jadi kita akan lanjut saja coba aktivasi menggunakan iCloud-nya ya, catatan iCloud yang orang ini atau pengguna berikan kepada saya tadi ya ketika mengantarkan iPhone-nya ke sini. Kita akan coba langsung saja pilih bahasa, kita atur bahasa. Jadi untuk aktivasinya seperti biasa ya, layaknya seperti Anda baru membeli iPhone atau handphone ini. Kita coba gunakan koneksi seluler, mudah-mudahan paket datanya ada. Kalau tidak ada berarti nanti kita akan menggunakan WiFi saja. Kita tunggu ya, kita tunggu. Ini sepertinya paket datanya kemungkinan habis karena muter-muternya terlalu lama, jadi kita sebaiknya konekkan ke WiFi saja ya. Oke, passwordnya saya sensor dulu. Oke, kita akan menunggu dan akan kita lihat apakah benar ini iCloud punya benar-benar punya yang terpasang di iPhone ini sebelumnya ataukah tidak. Karena kalau iCloud-nya keliru, maka iPhone ini tidak bisa digunakan karena iCloud-nya ya, karena iCloud-nya. Jadi itu urusan orangnya. Karena urusan saya hanya hanya memfix ya iPhone yang di disable ya. iPhone yang di disable atau iPhone yang dinonaktifkan. Nah, ini ada iCloud-nya, sementara untuk urusan iCloud-nya itu bukan urusan saya atau itu urusan dari usernya. Ini benar saja ada iCloud-nya, tapi kita tidak akan bahas iCloud ya, karena ini urusan dari yang punya iPhone-nya. Jadi nanti yang punya iPhone-nya yang akan aktivasi sesuai dengan perjanjian awal kita ya. Jadi tutorialnya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Jadi begitu caranya ya kalau ada iPhone yang dinonaktifkan atau di disable akibat salah ya memasukkan password selama beberapa kali, akhirnya iPhone-nya dikunci atau dinonaktifkan atau dalam bahasa Inggrisnya di disable ya. Jadi cukup sekian ya video singkat ini biar tidak terlalu panjang lebar. Jangan lupa bagi kalian yang suka video ini di like,
Di komentar yang positif, kasih saran yang bagus, dikasih kritik yang membangun. Dan jangan lupa juga share, atau kalian kalau tidak keberatan silahkan subscribe channel ini biar channel saya semakin maju dan saya akan semakin semangat lagi dalam mengupload video-video yang bermanfaat setiap harinya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah-salah kata. Sekian dan wassalam.